Deep talk ya, deep talk. Pembahasan video kali ini adalah deep talk. Deep talk itu apa sebetulnya ya? Kalau kita lihat dari bahasanya sendiri gitu kan ya, deep talk. Deep itu dalam, talk itu berbicara. Jadi artinya berbicara dengan dalam, ya kan? Artinya deep talk itu adalah kita membuat pembicaraan itu menjadi intens, menjadi dalam, intim dan hot. Jadi gini, kita semua pasti manusia di dunia ini ada yang namanya hubungan sosial. Karena kita makhluk sosial, kita pasti ngobrol sama orang A, kita pasti ngobrol sama orang B, orang C, orang D, orang E. Tapi pernah gak sih kalian tuh terasa kayak ingin melakukan sesuatu yang intens, yang lebih deket lagi, yang lebih intim lagi dengan orang tersebut atau dengan lawan bicara kalian? Pernah gak sih? Tapi kalian bingung mau ngomongin apa, akhirnya yang terjadi hanyalah small talk atau basa-basi belaka. Contoh yang terjadi itu paling cuma gini kan, kayak rumahnya mana mas, tinggalnya di mana, oh kerjanya apa sekarang, udah kuliah, ya kan, kayak gitu-gitu loh. Kayak ya you know lah, omongan-omongan yang ringkas, yang ringan gitu. Sekarang itu yang akan kita bahas adalah gimana caranya kita bisa deep talk, melakukan hubungan intim, omongan yang intim dengan semua orang, siapapun orangnya, bahkan orang yang nggak kenal sekalipun kasarnya gitu, atau orang yang baru kenal sekalipun. Jadi sini aku mau share pengalamanku gimana aku bisa melakukan yang namanya deep talk itu dengan banyak orang, bahkan orang yang nggak kenal sekalipun. Aku akan sharing tips dan cara gimana caranya kita bisa deep talk. Jadi yang pertama, kita harus tahu lawan main kita siapa, Wija. Kita harus tahu lawan bicara kita siapa. Kita harus kenal. Ya nggak harus kenal deket, intinya kita harus tahu dia itu orang apa sih gitu loh. Semisal nih, oh dia itu ternyata mahasiswa berprestasi. Oh ternyata dia itu adalah seorang CEO Bukalapak. Misalnya gitu, semisal gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau semisal kita belum tahu nih, sama sekali belum tahu dengan lawan bicara kita. Lawan bicara kita itu betul-betul orang baru. Gimana caranya kita tahu? Caranya adalah kita membuka small talk terlebih dahulu. Jadi kita yang harus aktif membuat sebuah small talk atau basa-basi ya. Biasalah basa-basinya orang Indonesia gimana, kalian tahu kan? Nanti dari basa-basi ini, dari small talk tuh pasti mau nggak mau dia akan nge-spill. Dia tuh orang apa, dia tuh kerjanya apa, dia tuh sedang melakukan apa. Kalau dia udah nge-spill nih, baru kita lebih spesifik lagi. Tetapi sebelum kita melakukan deep talk ini, kita juga harus tahu lingkungan sekitar kita seperti apa. Semisal nih kita sama orang tersebut lagi berduaan, tetapi ternyata kita sedang di lingkungan yang sedang ramai, kok merusuk, ini nggak cocok momennya untuk deep talk. Deep talk itu kayak betul-betul harus momen yang kasarnya intim, kayak betul-betul udahlah kalian berdua gitu yang ada di situ, nggak ada distraksi lain-lain. Nah kalau kita udah fix nih, kondisinya udah memenuhi syarat ya kan, kondisinya udah menyetujui kita untuk deep talk, sikat deep talk lah. Deep talknya gimana? Apa yang mau kita bahas? Simple. Hal yang paling pertama bisa kita bahas itu adalah background orang tersebut. Contoh, kalau misal orang tersebut itu adalah seorang barber misalnya, dia pengusaha barber, dia punya barbershop, gampang kita bahas mengenai barbernya orang tersebut. Barbernya gimana, ada di mana, itu kayak basa-basi pertamanya. Kalau udah, baru kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu gimana dulu awal mulai barber gitu kan. Kamu pengen membuat barber itu apa yang memotivasi kamu gitu loh. Nah nih, jadi ini udah mulai lebih dalam nih. Karena kalau kita udah bertanya hal itu, mau nggak mau orang itu akan cerita panjang, ya kan? Gimana dulu kamu memulai barber, kan journey itu men, perjalanan itu, mau nggak mau orang itu akan cerita panjang. Karena rahasianya orang itu bisa diajak ngobrol intens, rahasianya orang itu bisa diajak ngobrol secara deep itu adalah dengan menggunakan perasaan dan pengalaman. Orang itu paling seneng, paling seneng kalau diajak ngomong tentang pengalamannya, tentang masa lalunya, tentang perjuangannya, sama perasaannya. Jadi kalau kalian itu pengen ngajak orang ngomong itu deep, kalian harus memposisikan diri kalian itu sebagai interviewer dan orang yang nggak tahu apa-apa, atau orang yang bodoh. Kalau kalian udah memposisikan diri kalian sebagai orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, dan sebagai seorang interviewer, maka lawan bicara kalian ini justru dengan senang hati, bahkan akan senang banget kalian ajak ngomong tips seperti ini ya. Jadi kan gitu kan, kita tanya backgroundnya. Itu tips yang pertama lah. Tips yang kedua, selain kita bertanya mengenai perjalanan hidupnya dulu, bagaimana memulai sesuatu, tips yang kedua itu adalah kita dengan melakukan yang namanya respon statement. Kalau aku menyebutnya itu kita merespon statement. Jadi ketika orang ini udah berbicara akan pengalamannya, udah berbicara mengenai perjalanannya, mereka pasti akan membuat sebuah statement. Contoh, misalnya tadi seorang barber itu ya, seorang barber ini bercerita awalnya dia membuat barber tuh gara-gara dia termotivasi dari seorang barber terkenal yang bernama Rahmat. Rahmat ini adalah motivasinya membangun barber. Terus dia membuat statement. Sebetulnya waktu di barber ini ya ada customer gitu. Customer tuh macam-macam mas gitu kan. Nah dia mulai membuat statement nih tentang customer. Ada customer yang modelnya idealis. Jadi dia tuh pengen cukurnya tuh kayak Thomas Shelby gitu kan. Tapi ternyata bentuk kepalanya tuh kayak adudu. Bentuk kepalanya tuh nggak cocok untuk cukuran Thomas Shelby. Tapi dia ngebet pengen Thomas Shelby. Dia mulai membuat statement tentang customer yang ada di barber ini. Kalau dia udah mulai membuat statement gini, saatnya kita ini bisa masuk lagi untuk membuat obrolan itu lebih intens lagi, yaitu dengan respon terhadap statement tersebut. Contoh, oh iya mas, ya sih betul sih mas, karena jujur saya itu salah satu customer yang idealis ya. Misalnya kita bisa masuk kayak gitu. Ya sih mas, saya juga salah satu customer yang idealis yang suka pengennya cukur rambut seperti ini, walaupun bentuk kepala saya nggak cocok, tapi saya pengennya seperti itu. Nah, nanti dari hal-hal ini kita juga bisa mendapatkan responnya dia lagi terhadap respon kita. Jadi saling respon merespon gitu. Nah, ini salah satu tips untuk membuat obrolan itu bisa lebih intens lagi, lebih hidup. Jadi tadi pertama tipsnya ada
apa? Kita tanya pengalamannya, kita tanya bagaimana dia memulai sesuatu atau bagaimana dia sejarahnya dia bisa menjadi dia yang sekarang gitu. Kita tanya apa motivasinya. Akhirnya dia akan bercerita. Udah mulai deep. Terus gimana untuk membuat lebih deep lagi atau lebih intens lagi ya? Ke tips yang kedua yang tadi yaitu apa? Respon terhadap sebuah statement. Nah kan? Karena dari ceritanya ini pasti dia akan berstatement, membuat sebuah pernyataan. Kalau nggak mau supaya obrolan itu lebih hidup, kita harus merespon terhadap pernyataan tersebut dengan membuat sebuah pernyataan juga atau mendukung pernyataan yang dia buat itu. Nah, itu tips kedua. Sekarang lanjut ke tips ketiga. Tips ketiga ini gimana nih supaya lebih hidup lagi? Kita masuk ke perasaannya. Contoh, semisal gini, tadi seorang barber itu, kita tanya perasaannya. Semisal kamu selama ini jadi barber itu ada nggak kayak suka dukanya gitu kan, atau kayak hal apalah yang kamu dapatkan dari barber ini? Pengalaman berharga apa, momen-momen seperti apa yang kamu dapatkan dari barber ini? Nah, ini udah masuk ke perasaan, men. Udah masuk ke emosi gitu loh. Pasti dia akan menjawab, ya jadi barber ini gini lah mas ya. You know lah, paham maksudku kan ya? Kayak pembicaraan yang mengarah ke kayak ya segini mas, jadi barber itu ada suka dukanya, ada, paham kan ya? Jadi kayak nada pembicaraannya itu udah kayak mulai lembut gitu loh, kayak udah mulai gimana ya? Kayak udah mulai kayak reality show. Paham maksudku kan ya? Kalian udah bisa membuat pembicaraan mengarah ke sini gitu kan? Udah akan lebih jauh, lebih hidup lagi karena udah ada perasaan yang dibawa. Orang tuh suka, men. Suka sekali kalau diajak ngomong tentang perasaan. Contoh gini aja wes. Kalian di luar sana yang anak-anak muda nih, muda-mudi, yang jangankan yang muda-muda lah, yang tua-tua bahkan sekalipun. Kalau misal kalian ditanyain bagaimana first love-mu, gimana caramu ketemuan dengan first love-mu, atau misal yang udah punya istri nih, dulu tuh gimana awalnya kalian ketemu, kalian suka enggak dengan topik seperti itu? Kalian suka enggak untuk menjawab topik seperti itu? Suka kan? Karena itu menginput yang namanya perasaan. Itu salah satu contohnya, ya kan? Kalau misal kamu diajak ngomong tentang doimu, tentang gebetanmu, tentang kerasmu, kalian pasti suka. Walaupun di luar tuh kalian merasa malu-malu, awkward gimana gitu, tapi dalam hati kalian pasti suka, ya nggak? Jujur. Nah, itu salah satu bukti bahwa perasaan ini memang betul-betul bisa membuat pembicaraan itu semakin deep, relasi semakin kuat, semakin intim. Itu tips ketiga, mainkan perasaan. Oke. Sekarang tips keempat. Tips keempat itu dengan apa? Tips keempat itu sebetulnya bukan tips lagi sih maksudnya, tapi saran kayak no. Jadi yang ingin ku garis bawahi di tips keempat ini adalah saran bahwa kalau kita ingin membuat pembicaraan itu semakin dalam, itu jangan lupa untuk kita tuh harus menjadi bodoh. Ya, kasarannya kita tuh jangan sok kepinter atau sok menggurui dia bahkan atau sok menasihati dia, tapi sebisa mungkin kita itu malah justru menjadi orang yang bodoh, orang yang nggak tahu apa-apa di hadapannya. Karena kita ini ingin membuat lawan bicara kita itu merasa spesial, lawan bicara kita itu merasa kayak dia tuh yang udah levelnya jauh di atas kita. Kita ingin membuat lawan bicara kita merasa seperti itu. Jadi kita harus rendah hati. Orang tersebut adalah narasumber, kita yang ngewawancara gitu. Siapa sih yang nggak seneng kalau di interview? Siapa sih kalau yang nggak seneng untuk ditanyain masa lalunya, pengalamannya, sejarahnya, gimana dia sampai menjadi yang sekarang ini? Siapa sih nggak seneng ditanya tentang perasaannya? Semua orang tuh pasti seneng. Even orang yang kasarannya pemalu sekalipun tuh pasti seneng kalau ditanya tentang hal itu. Nah, jadi kalau semisal kita ringkas nih ya, ada 4 tips gimana caranya kita untuk membangun. Oh, masih ada satu hal lagi caranya, jangan lupa untuk memuji. Nah, fix, jangan lupa untuk memuji. Kalau dia berstatement, dia membuat sebuah statement, dia udah mengungkapkan perjalanannya, jangan sampai lupa kita memuji sesuatu yang positif. Misalnya nih, wah dari kamu nggak punya modal gitu kan, ada semangat, termotivasi gara-gara si Rahmat gitu kan, akhirnya kamu bikin sebuah barber. Nah, jangan lupa memuji itu peranan penting untuk membangun sebuah yang lebih dalam tuh. Jadi kalau kita simpulkan nih, pertama, kita harus tahu dulu lawan bicara kita itu siapa atau apa, atau ya intinya dia itu orang apa. Kalau kita udah tahu dan kita udah tahu lebih spesifik lagi, kita harus bisa mengosongkan gelas kita. Jadi kita harus bisa menganggap diri kita itu bodoh, diri kita itu bukan apa-apa di hadapan orang itu, supaya kita rendah hati. Kalau kita udah rendah hati, maka kita akan banyak bertanya mengenai pengalamannya, perjuangannya, sejarahnya, perasaannya. Orang itu pada dasarnya suka banget kalau ditanyai mengenai pengalaman sama perasaan. Terus yang keempat tipsnya adalah memuji. Jangan lupa kalian memuji itu sangat penting dalam pembicaraan yang dalam. Tapi ya jangan kebablasan juga, jangan semuanya kalian puji. Even yang negatif itu kalian puji, jangan. Kalian tetap harus memujinya yang positif. Kalian tetap punya akal budi di sini, men. Kalian nggak sebodoh itu kasarannya. Kalian kalau memuji dengan bodoh itu kasarannya hal yang jelek aja kalian puji, itu namanya kalian bukan memuji lagi tapi menjilat. Ingat loh ya, menjilat sama memuji itu beda tipis. Kalian harus bisa bedain mana menjilat mana memuji. Hal yang jelek kalian puji, menjilat. Terus yang kelima itu adalah dengan apa ya? Yang kelima apa sih? Itu tadi kan ya. Oh ya, terus yang kelima dan yang terakhir, percaya diri. Wes, sumpah percaya diri, karena kamu nggak akan bisa memulai 4 hal ini tanpa percaya diri, men. Kamu nggak akan bisa mulai bertanya ke orang tersebut, interview ke orang tersebut, kasarannya gitu kan, interview kan bahasanya. Kalau kamu nggak percaya diri aja. Ya, pembicaraan kali ini sekian dulu karena panas, rek. Sumpah panas banget ini. Kenapa panas-panasan demi lighting yang jelas demi kalian juga. Wah, ini contoh-contoh memuji menjilat kayak gini, jangan kayak ginilah ya. Paham kan ya intinya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat atau berguna atau bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kalian, monggo di-share. Jangan malu-malu, share ya. Share. Mungkin ini paling penting nih. Kalau kalian punya pendapat, kalian punya thoughts gitu kan ya, kalian punya sesuatu yang ingin sampaikan, komen. Ojo isin-isin, jangan malu-malu, komen, gak apa-apa wes toh. Semua komennya kalian tuh saya tangkap. Mau itu komen mengkritik saya, mau komen menyarankan saya, atau mau komen memuji saya, itu saya tangkap semuanya. Mau
berkomen mau menghina saya sekalipun saya tanggap, nggak apa-apa, saya suka. Kita semua suka kalau Anda berkomentar. Oke, subscribe. Ujung-ujungnya subscribe ya. Tapi ya sampai jumpa di topik-topik deep talk selanjutnya. Wah, asik.